Idul Fitri. Ya, silakan. Dengan tema hikmah Idul Fitri, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Bapak telah datang, Pak Ustadz. Sama-sama, Begitupun dengan Ibu. Pak Bu, juga para guru serta orang tua dan siswa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk Sekar dan Aden, udah siap belum, Nak? Siap ya? Siap, Bu. Udah siap ya? Siap. Ya. Untuk mempersingkat waktu kita, acara ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selanjutnya pembacaan tilawah oleh Aden kelas 7C bersama dengan Sari Tilawah Sekar dari kelas 8C sama-sama membaca surat Al-Imran ayat 133 dan 134 secara bersamaan. Untuk itu waktu dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharai wal qaziminal ghaibi wal 'afina 'anil nasi wallaha yuhibbul muhsinin. Walladzina idza qala'u fahisatan aw zalamu anfusahum yakarullahu fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illa Allahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal qajiminal ghaiz wal afina annin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada anakku Aden dan Sekar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah
Dari Sindang Sari yaitu Bapak Abduh Eskom. Waktu dipersilahkan. Saya unmute ya. Saya dibuka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syamikum la'allakum tattaqun. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua para dewan guru, anak-anakku sekalian dan orang tua siswa-siswi SMP Bina Sejahtera. Tak lupa kami ucapkan juga kepada Pak Ustadz Iwan Januar, selamat datang Pak Ustadz. Lama tidak jumpa. Biasa kita ketemu ketika kegiatan-kegiatan ibadah besar agama ya Pak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan silaturahmi halal bihalal melalui daring ya. Jadi selama hidup baru kali ini kegiatan kita semuanya menggunakan online ya, secara daring. Kebetulan saya dulu lulusan sarjana komputer Pak. Jadi saya belajar itu dulu ada buku namanya Komunikasi dalam Jaringan. Ya, saya dari dulu belum paham secara detail ini komunikasi jaringan arahnya kemana. Tapi pas sekarang zamannya milenial baru terasa, oh ternyata yang dulu saya pelajari tahun 90-an itu Pak. Ya, sekarang terjadi ya. Dan makanya anak-anak sekarang disebut anak-anak milenial. Ketika anak terlahir itu sudah dengan teknologi amat sangat canggih. Hanya dalam perjalanan prosesnya tentunya penyesuaian itu tidak semudah yang kita harapkan. Pembelajaran daring ini di rumah, walaupun lingkungannya bukan lingkungan pendidikan berarti, tapi tetap lingkungan masyarakat kalau namanya belajar di rumah. Tidak bisa dikatakan lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Karena kalau ada lingkungan sekolah itu ada tata tertib, ada aturannya. Ketika orang masuk lingkungan sekolah ada satpam. Ya. Jadi lingkungan sekolah itu dibuat pembelajaran siswa itu agar kondusif. Ruang kelas harus bersih, toilet harus bersih. Ya, ketika proses pembelajaran daring semua berbalik. Tidak mungkin namanya lingkungan rumah dikatakan sebagai lingkungan pendidikan, dan tidak mungkin juga pembelajaran daring kelas WhatsApp tidak bisa dikatakan itu merupakan ruang kelas. Karena namanya di kelas itu tidak ada namanya kucing lewat gitu kan. Kalau di rumah kalian belajar siswa-siswi ada kucing lewat, lagi belajar ngeliatin kucing dulu gitu kan. Tiba-tiba ada kecoa di kaki menjerit dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, atau tiba-tiba ada yang ngetok pintu, assalamualaikum, sumbangan, dan macam-macam lain-lain. Jadi lingkungan pembelajaran secara daring ini benar-benar amat sangat perlu perhatian karena mengganggu konsentrasi. Nggak mungkin ke siswa itu konsentrasi seperti belajar di sekolah. Ya, kalau di rumah banyak sekali gangguan konsentrasi di rumah. Apalagi kalau rumahnya ukurannya kecil, ya. Anak lagi belajar, ada adiknya lagi main, ya, ibunya lagi masak, aduh, semacam-macam ya, teman. Jadi saya harapkan teman-teman guru sekalian dan orang tua juga di rumah, terutama guru-guru, ya, ketika proses belajar daring ini mungkin saya perhatikan sangat tidak maksimal, ya. Dan kita juga tidak bisa menuntut siswa untuk belajar secara maksimal. Ya, mustahil. Saya bilang mustahil karena saya perhatikan, saya ngobrol dengan teman pengelola universitas terbuka di UT itu, anak kuliahnya sangat susah untuk lulus. Universitas terbuka itu dari tahun 90-an sudah belajar secara online daring. Ya. Jadi anak-anak UT itu udah usia di atas 18. Berarti mereka udah usia sangat dewasa sekali. Dan ketika mereka belajar daring pun juga prosesnya amat sangat sulit, ya. Apalagi di usia-usia anak SMP masih tingkat dasar, ya. Jadi tolong perhatiannya teman-teman guru sekalian, ketika proses belajar daring kita tidak bisa menuntut siswa untuk melakukan proses belajar
secara maksimal ataupun melakukan tugas-tugas pembelajaran yang telah diberikan oleh teman-teman guru secara maksimal. Saya katakan seperti itu, ya, karena emang dari Dinas Pendidikan juga lebih banyak dispensasi akhirnya pada anak didik kita. Pada intinya tentunya pembelajaran proses secara online ini tidak bisa secara maksimal dimanapun juga, baik di swasta, sekolah negeri atau namanya boarding school juga sama, ya. Nah ini perlu perhatian teman-teman. Jadi mungkin selama 3 hari ini, ketika anak-anak kita mulai belajar kembali secara online, saya harapkan tidak langsung proses belajar, ya. Diperhatikan dulu semua siswanya, kondisi anak-anak didik kita di rumah seperti apa, apakah sudah siap, apakah handphonenya masih ada, gitu kan? Apakah kuotanya masih ada, ya? Apakah anak-anaknya sehat-sehat? Nah, itu perlu diperhatikan oleh teman-teman guru sekalian. Jadi jangan ketika mulai belajar daring jangan langsung to the point, langsung belajar gitu kan. Ya, jadi perhatikan dulu anak-anaknya. Ngobrol biasa dulu aja, tanya kabar mereka, kondisi mereka seperti apa dan bagaimana di absensi lagi, ya. Jadi jangan berpikir ketika belajar daring dengan menggunakan WhatsApp disamakan dengan suasana kita di kelas, ya. Ya. Kalau daring nggak kelihatan anak-anak itu ribut, ya, tapi mereka saya yakin tidak bisa konsentrasi, ya. Jadi ini tolong perhatian untuk teman-teman sekalian. Dan kita juga mengambil hikmah dari pandemi sudah setahun ini, berarti sudah setahun lebih. Ya, kita sudah melewati setahun lebih. Pandemi 2020 mulai dari bulan Maret, saya hafal tanggal 16 Maret. Ya, 16 Maret 2020, sekarang sudah bulan Mei 2021. Berarti sudah setahun lebih. Dan ini perlu perhatian teman-teman dan orang tua di rumah. Kita sebagai pendidik di sekolah dan pendidik di rumah untuk orang tua murid, ya, tolong diperhatikan untuk pembentukan karakter, ya, supaya anak itu. Fondasi utama adalah ibadahnya yang harus diperhatikan, sholatnya, ya, perilaku di rumah yang mandiri, perilaku tutur katanya. Yang penting di rumah itu seperti itu, orang tua bisa mendidik, insya Allah anak proses pendidikan karakternya berkelanjutan dan akan mandiri. Ketika mandiri, diajak belajar pun juga ya akan mandiri gitu. Dan teman-teman untuk memperhatikan literasi, ya, program literasi anak supaya selalu gemar membaca. Di sini anak-anaknya hadir semua tidak? Ada semua anak-anak ya? Ada. Oh, ini mah Bu Dewi ya. Bu Dewi, anaknya ada Adan, Tami, Aldi ya. Saya geser. Ardi Febriansyah, Anissa, Bintang, Firmansyah. Yang di Sinasari mana? Firmansyah Bapak Guru itu. Pak Firmansyah. Pak Firmansyah. Kok kalau di handphone Pak Firmansyah terlihat lebih muda ya? Pak Adis juga nih. Ini Novi, Bu Novi ya. Bu Novi. Yusran, Bu Novi saya pikir anak murid. Mukanya kayak murid jadi kalau di sini semua. Jadi terlihat muda ya di sini semua ya. Ya, teman-teman sekalian, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Dan mungkin saya di gambaran kemarin ini kita sebenarnya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi kesepakatan rapat Dewan Guru, Dewan Pendidikan, ya, terus beberapa perwakilan dari Komite Sekolah Negeri, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan. Rencana bulan Juli itu adalah persiapan tatap muka. Ya. Nah, kita ini sekolah swasta, salah satu sekolah swasta dari 37 sekolah di Kota Bogor yang ditunjuk untuk melaksanakan simulasi PTM, pembelajaran tatap muka. Tadinya mau saya adakan rencana di Sinasari, tapi ternyata ketika pasca Lebaran ini di Kota Bogor terjadi lagi peningkatan pandemi COVID. Ya, kemarin informasi di C4 ya, di C4 itu di perumahan
Gria Melati. Gria Itu Melati. satu komplek tidak boleh keluar rumah. Ya, dijaga ketat. Ya, jadi kayak klaster teroris, jadinya dijaga ketat polisi, TNI. Karena ada yang terpapar satu orang, dia mudik ya ketika di kompleknya terkena COVID. Ya akhirnya satu klaster itu dijaga ketat dan tidak boleh ada yang keluar ya lingkungan klaster. Nah, ini jadi bahan pembelajaran kita sehingga simulasi pembelajaran tatap muka ini ya ditunda. Tadinya hari ini harus mengadakan simulasi ya. Jadi kita mengadakan simulasi itu putar putih kita ketika masuk sekolah ya. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan ya, tes suhu badannya, terus juga jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu ketika simulasi proses protokol kesehatan selama di sekolah harus dijalankan dan kita harus memantau semaksimal mungkin sehingga nanti ketika bulan Juli pembelajaran tatap muka berjalan itu sudah berjalan sistem pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu mudah-mudahan Bapak Ibu Guru mempersiapkan itu semua. Mungkin simulasinya nanti dikasih kabar kembali, entah mungkin di bulan Juni ya atau ya di awal di pertengahan Juni, menunggu mungkin turun kembali presentasi COVID yang sekarang menyebar kembali. Saja mungkin pembukaan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semua sehat, anak-anakku sekalian sehat semua, ya dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, serta orang tua semua di rumah bisa mengontrol dan mendidik anaknya di rumah dengan baik dan juga menjaga imun tubuhnya. Jadi nanti ketika PTM berjalan, ya anak-anakku sekalian, sarapannya harus diperhatikan, ya. Makan dulu di rumah. Ya. Jadi menjaga imun tubuh sangat penting sekali. Itu aja dari saya. Sekian untuk pembukanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang telah memberikan. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Unit Ladar, Bapak Muhammad Dahlan SE. Untuk itu, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa astaghfiruh wa a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan inayahnya kita bisa bermuajahah, bertatap muka melalui jaringan Zoom ya, yang insya Allah ini menjadi ladang pahala kita dalam menjalin kembali ukhuwah Islamiyah ya dan ukhuwah maslahiyah ya dalam aktivitas bersama melalui institusi pendidikan di SMP Bina Sejahtera ini. Dan hari ini adalah kegiatan halal bihalal secara virtual. Tak lupa kita sampaikan salam salawat semoga tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga saya selaku
PJ penanggung jawab SMP di unit radar, SMP Bina Sejahtera unit radar, yang hari ini menginisiasi untuk mengadakan halal bihalal berikut unit dermaga dan unit Sinangsari, ya. Yang tadinya akan dilaksanakan khusus untuk unit radar karena Sinangsari harus mengikuti simulasi. Tetapi karena dibatalkan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan munculnya kembali pandemik di wilayah Bogor Barat, ya. Tadi di Villa Citra, ya di Sipor, ya kemudian akhirnya dibatalkan. Sehingga kami mengundang seluruh SMP Bina Sejahtera baik unit Sinangsari dan unit radar dermaga. Juga saya selaku PJ penanggung jawab tak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada para guru dan para siswa, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ustadz Iwan Yanwar yang atas kesediaannya nanti memberikan tausiah hikmah Idul Fitri yang bisa didengarkan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para guru dan orang tua, juga para siswa yang mungkin orang tua juga hadir di sini, ya. Juga tak lupa saya memintakan mohon maafnya, ya, atas segala kesalahan dan kekeliruan yang mungkin itu saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak, Ibu, dan para siswa, orang tua siswa sekalian, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ya, selain kita patut bersyukur pada Allah, ya, bisa memasuki kembali aktivitas belajar, walaupun tadi Pak Abdus sudah memaparkan dilakukan secara tidak sempurna karena kita belajar bukan di ruang kelas, melainkan di ruang daring, di ruang virtual. Ya, kita juga yakin selama 1 tahun, sekarang ini sudah 14 bulan, proses pembelajarannya bisa dikatakan agak sulit, ya. Kita sulit untuk mengontrol para siswa karena kendala komunikasi, ya. Komunikasi yang tentu tidak semaksimal apabila kita bertatap muka langsung di kelas. Ya, kalau di kelas mungkin siswa yang mungkin saat itu fokus konsentrasinya sedang tidak mengarah kepada pembelajaran, maka kita bisa mengingatkan. Ya, itu bisa ditandai dengan dia ngobrol atau matanya mengarah ke tempat lain seperti itu. Atau kita bisa melihat tidak bisa menyimak secara keseluruhan dari pandangan-pandangan siswa kalau itu ada di ruang kelas. Ya, kalau selama mata itu memandang ke kita saat kita menyampaikan materi pembelajaran, maka kita yakin itu adalah sebuah proses penyerapan materi belajar, ya, pada saat kita sedang menyampaikan materi. Tapi semua yang dilakukan di virtual itu sulit, ya. Ya, sehingga pada saat siswa diberikan tugas, ya paling hanya 20%, ya. Kalau satu kelas itu 20, paling hanya 5 orang yang menyelesaikan tugas, gitu kan. Yang lainnya nanti belakangan. Nah, itu ya. Nah, ini memang sesuatu yang agak sulit, tapi mudah-mudahan ya Allah akan memberikan hikmah. Sepanjang kita masih tetap berada dalam ketakwaan dan juga kita masih tetap ada dalam keimanan dan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, inilah yang mungkin diharapkan di acara halal bihalal ini, kita kembali ya menyadari bahwa kita ini sangat lemah, ya, sangat kurang. Sedikit saja diberi pandemik atau sedikit diberi wabah penyakit, ya, hampir seluruh dunia mengalami kesulitan dalam kehidupan, ya, tapi semuanya ada hikmahnya, ya. Mungkin insya Allah nanti dipaparkan Ustadz Wanwar dalam materi hikmah Idul Fitri ini, ya. Yang terpenting adalah kita senantiasa tetap ada dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga bisa menyaksikan ya bagaimana problematika kehidupan umat Islam sepanjang bulan Ramadan, ya, dengan
kita sudah mudahnya mendapatkan informasi ya melalui jejaring sosial media dan juga media mainstream atau media-media elektronik. Ya, kalau media sosial mungkin ada yang benar, mungkin juga ada yang hoax atau tidak benar. Ya. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan ini sambutan dari saya. Ya, mudah-mudahan memasuki bulan Syawal ini, ya setelah kita melewati bulan Ramadan, ya kita tetap ada dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kendala-kendala hidup yang kita hadapi, ya terkait dengan adanya COVID ini, ya insya Allah ya memberikan bentuk keyakinan bahwa kita ini lemah, ya semuanya hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahlan yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, kita sampai pada acara yaitu penceramah, yaitu dari Bapak Ustadz Iwan Januar dengan judul Hikmah Idul Fitri. Untuk itu waktu dipersilahkan. Mangga Bapak. Nuhun Ibu Nunung atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, peserta Halal Bihalal SMP Bina Sejahtera Bogor, yang saya hormati Bapak Abdu selaku Kepala Sekolah, juga Bapak Muhammad Dahlan, juga Bapak Ibu Guru dan seluruh jajaran administrasi, manajemen, dan tentu saja anak-anakku yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita senantiasa ada dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah serta anak-anakku yang Allah muliakan, sebagaimana disampaikan Bapak Abduh tadi ya, bahwa kita ini memang masih dalam kondisi pandemi, kondisi memang dalam keadaan wabah. Sudah 2 tahun ya kita berlebaran, tapi kondisinya subhanallah masih dalam keadaan seperti ini. Ya tentu ini merupakan musibah, tapi juga insya Allah ada hikmahnya ya. Jadi kita jangan juga menyalahkan musibah, apalagi menyalahkan Allah ya. Karena kita yakin tidak mungkin Allah itu menimpakan kezaliman kepada manusia. Maka Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan adanya kezaliman pada alam semesta ini. Dan Allah selalu mengemajukan rahmatnya, mengedepankan rahmatnya daripada amarahnya. Dalam hadis qudsi Allah bersabda, rahmati ya, rahmatku itu mengalahkan marahku. Rahmati ghalabat ghadabi, bahwa rahmatku mengalahkan marahku. Jadi kalau mau diukur antara murkanya Allah dengan rahmatnya Allah, maka rahmat Allah itu lebih dulu. Rahmat Allah itu lebih didepankan oleh Allah ketimbang murkanya atau bencinya Allah kepada perbuatan-perbuatan maksiat hamba-hambanya. Termasuk wabah pandemi ini, walaupun bikin kita capek ya Bapak Ibu ya, juga anak-anak semua ya, kita capek, anak-anak juga sudah boring ya, kalau kata anak-anak sekarang gabut di rumah terus, nggak seru ya, belajar cuman mantengin layar HP, layar laptop misalnya begitu ya. Kalau di sekolah kan bisa kumpul, bisa jajan, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa,
bisa bercanda juga dengan guru, di rumah ini gabut seperti itu. Ya, ini memang merupakan satu musibah ya yang kita tidak menginginkan tapi datang semua dari Allah. Dan kita percaya bahwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga insya Allah mengandung hikmah. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya bahwa ternyata bersekolah itu menyenangkan. Gitu anak-anak ya. Jadi kalau dilihat hampir semua siswa itu sebetulnya sudah kangen pengen masuk sekolah. Ya entah kangennya pengen belajar, entah kangennya pengen kumpul sama teman-temannya. Tapi ternyata memang bersekolah itu fun, bersekolah itu menyenangkan. Bapak Ibu guru juga sama ya, ternyata walaupun seriweh-riwehnya ketemu dengan murid di kelas, ternyata lebih menyenangkan ketemu murid di kelas daripada di layar monitor. Karena di layar monitor itu walaupun nggak ketemu dengan murid, ya nggak melihat barangkali keusilan murid, nggak melihat juga barangkali murid yang tidur di kelas, tapi bagaimanapun ternyata lebih asyik, lebih senang kalau kita itu ketika ada kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung secara offline. Nah, semua merupakan ujian dari Allah. Mohon Bapak Ibu guru juga anak-anakku semua, kita banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah ya agar kita diberikan kesehatan dan segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang menjadi imam kalau sholat berjamaah tidak lupa selain membaca kunut yang biasa dibaca kalau sholat subuh, juga ditambahkan dengan doa-doa kunut nazilahnya ya. Allahumma shif anal gola wal waba wal zalazila wal mihan. Ya Allah, angkatlah dari kami al-ghola, itu ekonomi yang sulit, harga-harga yang mahal, wal wabah gitu ya, wal zalzala, dan juga gempa, musibah ya, karena juga sekarang berapa hari sudah ada 2 kali gempa kalau nggak salah ya. Kemudian wal mihan, dan juga ujian-ujian. Banyak doa-doa kunut nazilah yang diajarkan para ulama yang dianjurkan untuk kita baca setiap kali kita sholat. Jadi selain kita membaca kunut yang biasa setiap kali subuh, juga kita dianjurkan membaca kunut nazilah. Karena sekarang kita sedang dalam keadaan wabah, dan jangan lupa membaca kunut nazilah juga untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan kena musibah. Kita mohon pada Allah agar saudara kita yang di Palestina mereka diberikan keselamatan dari orang-orang Israel penjajah yang sedang mengagresi menyerang tanah air Palestina. Bapak Ibu jamaah peserta kajian halal bihalal juga anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berpuasa penuh 1 bulan Ramadan, maka mudah-mudahan ada efeknya, ada asarnya, ada pengaruhnya dalam hidup kita. Karena memang Ramadan itu adalah bulan pelatihan, syahrul riyadhah. Kata sebagian ulama disebutkan bahwa Ramadan selain disebut syahrul syam, bulan puasa, juga syahrul riyadhah, bulan pelatihan. Karena sepanjang Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk meningkatkan iman kita agar sampai ke level muttaqin. Kita baca dalam Al-Quran yang sering disampaikan kalau Ramadan lalu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syam, berpuasa. Nah, di situ Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa hikmahnya? Apa targetnya? Disebutkan di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, maka puasa ini ibadah yang dia punya satu tujuan. Apa itu? Meningkatkan level kita, tadinya mukmin naik ke level muttaqin. Orang mukmin belum tentu muttaqin. Orang beriman belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Apa buktinya orang beriman itu belum tentu bertakwa? Buktinya ada orang beriman tapi berbuat dosa. Ada orang beriman tapi dia sholatnya abai. Ada orang beriman sholatnya dimundur-mundurkan. Ada orang beriman bohong. Ada orang beriman dia korupsi. Ada orang beriman dia berbuat zina. Ada orang beriman dia menyakiti orang. Itu orang beriman. Nah, artinya apa? Orang beriman itu dia baru level awal. Level awal dia masuk ke dalam agama Allah. Nah, level berikutnya apa? Yang mesti kita dapatkan adalah muttaqin. Orang yang bertakwa. Tadi dibacakan ya oleh anak-anak kita. Nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya mungkin jaringannya ya, koneksinya sedang buruk itu.
Jadi kalau ada yang nggak ada suaranya, kemungkinan jaringannya memang sedang bermasalah. Ya ini salah satu kendala belajar atau kajian online ya. Kalau sedang ada gangguan jaringan, nanti kadang-kadang suaranya hilang, atau kadang-kadang putus-putus, atau kadang-kadang suara saya delay. Jadi suaranya kayak ini ya, kayak ngayayai begitu ya, kayak melayang-layang gitu. Ini jadi memang kendala kalau acara-acara online. Baik ya, mudah-mudahan jaringannya yang sedang bermasalah bisa segera baik lagi begitu ya. Baik, kembali ya tadi ya. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu guru juga anak-anak tersayang, orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Iman itu baru level awal. Level awal dia memeluk agama Allah. Nah, yang harus kemudian dilakukan adalah menaikkan derajatnya, levelnya. Kalau kata anak-anak nih ya, harus push rank. Harus push rank sampai ke level mutakin. Ya pasti pada tahu push rank ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin nggak kenal apa itu push rank begitu ya. Kalau anak-anak ini yang para penggemar Mobile Legends suka ada nanti sesi push rank ya, naikkan peringkat, naikkan level. Nah, bukan cuma main game, kita juga sehari-hari ini harus push rank, mendorong rank kita, peringkat kita naik. Tadinya cuma mukmin, naik ke level muttaqin. Level bertakwa. La'allakum tattaqun, seperti itu. Nah, tadi dibacakan oleh anak-anak kita yang sudah baca Quran ya. Allah berfirman surat Ali Imran 134 ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, Allah berfirman, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga, begitu ya. Jadi menuju surga yang bagaimana? Seluas langit dan bumi, kata Allah. Jadi wahai orang-orang beriman, segeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu Allah siapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, selama Ramadan kita juga dilatih untuk bersaum, berpuasa, yang kita didorong, diberikan motivasi untuk mendapatkan apa? Pahala. Mendapatkan janahnya Allah. Bahwa Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Loh, ini iman. Kalau orang nggak beriman nggak yakin adanya surga. Orang nggak beriman nggak yakin adanya neraka. Orang nggak beriman nggak yakin adanya pahala. Orang nggak beriman nggak yakin adanya dosa. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah shaum siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Karena orang beriman dia yakin di balik perintah Allah ada balasan yang sangat besar. Apa itu? Pahala. Apa itu? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, ya Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, manusia itu biasanya mau mengerjakan sesuatu pertama paling gampang karena dorongan materi. Diiming-iming duit, semangat manusia itu. Ayo siapa yang mau puasa, kasih duit nanti kalau cacap 1 juta, semangat pasti itu. Karena biasanya orang kalau diiming-iming duit semangat. Ya. Yang kedua, ya ada juga yang nggak butuh duit, tapi yang dia butuh apa? Penghargaan, apresiasi. Ya, saya emang nggak butuh uang Pak. Ya, saya butuh pengakuan. Saya butuh cinta. Nah, itu kan makanya ada anak muda rela dia nyebrangi pulau, nyebrangi lautan untuk melamar perempuan yang dia sayangi. Dia keluar ongkos banyak karena ingin menikahi gadis pujaannya. Padahal di sana dia nggak mendapatkan materi, malah keluar materi. Tapi dia dapat apa? Dia dapat kasih sayang. Anisan dia menikah kemudian. Nah, itu cinta. Nah, jadi ada juga orang yang berbuat bukan karena materi, tapi karena apa? Karena ingin mendapatkan apresiasi. Ingin mendapatkan penghargaan. Yang namanya dorongan maknawi, dorongan moral. Ibu-ibu ya, ibu kita itu hamil mengandung kita 9 bulan, Masya Allah, nggak mendapatkan untung apa-apa, tapi ibu kita mau, ridho, rela, kenapa? Karena cinta sama kita, sayang sama anaknya. Dia padahal nggak mendapatkan uang, tapi mau, kenapa? Karena sayang sama anaknya. Ini kuwatul maknawi. Ya, yang ketiga apa? Nah, kuwatul ruhi, dorongan rohani, dorongan spiritual. Karena yakin ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu berbuat 3 alasannya. 1 karena materi, kedua karena apresiasi, ketiga karena rohani. Mana yang paling tinggi? Mana yang paling kuat dorongannya? Yang ketiga, dorongan rohani. Kalau dorongan uang, ya, dorongan uang, begitu dia ada yang menawarkan uang lebih banyak lagi, dia pindah pasti begitu. Ya, gitu kan? Ayo nih kalau puasa uang 1 juta, kata yang sebelah, kalau nggak puasa 2 juta deh.
Nah kalau dia dorongannya materi, dia cari yang nggak puasa, 2 juta lebih mahal. Gitu ya. Maka dorongan materi itu dorongan yang paling rendah. Jangan sekali-kali kita bekerja itu, berbuat, mengerjakan sesuatu karena materi. Dorongan paling rendah itu. Yang kedua, maknawi, bagus itu. Tapi yang paling kuat dorongannya, yang paling tinggi kekuatannya, kekuatan rohani, kekuatan spiritual. Coba berapa banyak orang yang mau berkorban, padahal nggak ada yang memberikan dia balasan, nggak ada yang memuji dia, tapi dia tetap berkorban karena apa? Mengharapkan ridho ilahi. Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang Allah muliakan, itu ketika menikah dengan Khadijah sudah kaya raya, sudah makmur hidupnya, sudah mapan. Khadijah kaya, saudagar, ya, maka begitu menikah Rasulullah itu sudah kaya raya. Tapi ternyata baginda Nabi memilih untuk berdakwah, berjuang. Dan Khadijah rela, bahkan mendukung dakwah dan perjuangannya Nabi, walaupun untuk itu beliau Khadijah itu mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah itulah kalau orang sudah terdorong karena dorongan rohani, dorongan spiritual, dorongan iman, maka geraknya itu akan lebih besar lagi. Nah makanya anak-anakku sekalian, apapun yang kamu kerjakan itu semua dorongannya harus dorongan rohani. Dorongan spiritual, ingin mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan materi, bukan karena mengharapkan apresiasi, pujian dari orang. Tapi yang diharapkan adalah balasan dari Allah. Karena itu yang menjadi dorongan paling kuat. Nah Ramadan, kita dilatih 1 bulan puasa. Tujuannya apa? La'alakum tatakun, agar kita bertakwa. Ramadan selesai, masuk bulan Syawal. Masuk bulan Syawal lalu ngapain dong? Nah disinilah sebetulnya ujian yang sesungguhnya. Ya, kalau Ramadan kita berpuasa itu gampang karena semua orang puasa. Ramadan ke masjid itu terasa enteng. Kenapa? Karena teman-teman kita ke masjid. Ayo babaturan ke masjid. Malah subuh juga kita bangun. Kenapa? Karena pagi di masjid yang babaturan. Semangat kita. Kemudian Ramadan kita juga semangat untuk baca Quran. Kenapa? Teman-teman baca Quran. Masuk bulan Syawal, ini sebetulnya ujian yang sebenarnya. Nah, bulan Syawal kembali ke dalam keadaan normal, justru kita diminta mempertahankan kualitas takwa kita kepada Allah. Salatnya tetap baik, baca Qurannya baik, kalau bisa saum sunnahnya juga jalan, sedekahnya juga jalan, dan menjaga lisan kita, tulisan kita, ya karena sekarang bukan cuma lisan ya, tapi juga jari kita ini. Kita bikin status, kita bikin komentar. Ya, kalau Ramadan kita malu mau bilang kata-kata gitu ya. Nah kalau di bulan Syawal malu juga pada Allah. Karena Allah pasti akan mencatat setiap perbuatan kita. Nah masuk bulan Syawal sebetulnya inilah ujian yang sebenarnya. Inilah ujian yang sesungguhnya ya. Bagaimana kita kemudian bisa tetap dekat dengan Allah. Makanya pesan ulama kunu robbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Kata ulama, kunu robbaniyin. Jadilah kamu robbaniyin. Yaitu hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka disebut robbaniyin. Kata ulama, kunu robbaniyin. Jadilah kamu robbaniyin. Yaitu orang yang dia taat tunduk kepada Allah. Beramal karena Allah Rabbul Alamin. Wala takunu ramadhaniyin. Dan jangan menjadi orang yang tunduk kepada Ramadan. Loh, kok begitu? Iya, ada orang yang Ramadan semangat ibadahnya bagus. Ketika Ramadan, ya takwanya luar biasa. Ketika Ramadan baca Qurannya canggih. Nah, tapi begitu di luar bulan Ramadan, semua turun, ngedrop. Kemudian nggak lagi mau bersemangat ibadah. Ke masjid jadi jarang. Kemudian sedekah juga jarang, baca Quran juga jarang. Ya, menjaga lisan jadi jarang juga. Lisan jadi nggak terkendali. Tulisan juga nggak terkendali. Ini yang disebut oleh ulama orang-orang Ramadhaniyun, yaitu orang-orang yang dia tunduknya pada Ramadan, bukan pada Allah. Nah, yang ulama pesankan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu manusia yang menghamba kepada Allah Rabbul Alamin bukan pada bulan Ramadan.
Orang yang Rabbanuniyin, orang yang dia tunduk pada Allah Rabbul Alamin, di luar Ramadan tetap dia ibadah, tetap dia taat pada Allah, tetap dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang dia menjadi Ramadaniyin, dia hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, lepas dia dari ikatan, lepas dia dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah peserta halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan, jadilah kita robbaniyun, orang-orang yang menghamba pada Allah. Kunu robbaniyin, jadilah kita orang-orang yang senantiasa menghamba taat kepada Allah Rabbul Alamin, bukan pada bulan Ramadan. Artinya mau Ramadan, mau Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kita tetap taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan pada Ramadan, tapi pada Allah. Karena Allah yang mewajibkan kita saum pada bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah Allah muliakan, ini yang pertama. Ya, sehingga apa? Sehingga derajat takwa itu bisa kita dapatkan. Tadi ya, Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi, Allah siapkan untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Surga itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, itu tempat yang orang belum pernah ada yang melihat. Nabi mengatakan, ya, ma'ainun ro'at, mata belum pernah ada yang melihat surga. Belum pernah ada orang melihat surga, belum pernah. Ya, wa uzunun sami'at, telinga juga belum pernah mendengar seperti apa indahnya suara di surga. Belum pernah mendengar. Ya, wala khatrun ala qalbin bashar. Bahkan hati manusia belum pernah bisa membayangkan seperti apa kenikmatan surga itu. Tapi kita yakin ya, kita hakul yakin surga itu pasti ada. Surga itu benar. Nah, yang bicara apa? Iman kita kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa, dia akan semangat mengejar surganya Allah. Dia semangat ingin menjadi penghuni surganya Allah. Dan dia berdoa agar bisa menjadi penghuni surganya Allah. Nah, makanya doa yang dibaca selama Ramadan itu ada ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku minta ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung padamu dari api neraka. Belum pernah orang ke surga, belum pernah orang ke neraka, tapi kita hakul yakin surga neraka itu ada. Kalau itu dimiliki, insya Allah ciri-ciri orang muttaqin itu melekat dalam diri kita. Dan ciri-ciri orang muttaqin disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Al-Quran itu adalah di dalamnya terdapat petunjuk, tidak ada keraguan, terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman pada perkara yang gaib. Para jamaah hadirin Allah muliakan anakku sekalian, iman pada perkara gaib ciri orang bertakwa. Dan iman pada perkara gaib itu yang bisa membentengi kita dari perbuatan dosa. Ya, kalau orang itu dia berbuat jahat karena takut pada polisi, nanti begitu polisi nggak ada, dia berbuat jahat. Kalau orang takut berbuat jahat karena polisi, tapi ternyata bapaknya polisi, mungkin dia langgar itu, ya, karena merasa ada yang membela perbuatannya. Makanya nggak ada yang bisa menghentikan perbuatan maksiat kecuali iman kita kepada Allah. Ya, percayalah. Ya. Sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang dia iman pada perkara yang gaib, yang takut berbuat maksiat, berbuat jahat karena takut adanya siksa azab dari Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi maka yang pertama ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu jamaah anakku yang Allah muliakan, ya. Yang kedua maaf ya, yang pertama jadilah kita rabbaniyin, orang-orang yang menghamba pada Allah. Yang kedua, miliki sifat orang yang bertakwa. Apa di antaranya? Adalah yu'minuna bil ghaib, iman pada perkara yang gaib. Yang ketiga, apa ciri orang bertakwa itu? Yang tadi dibacakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 135. Ya, yang ini kaitannya dengan kita halal bihalal, kaitannya dengan kita Idul Fitri sekarang ini. Apa diantaranya itu? Alladzina, ya, yang mereka itu kadzibinal ghaidza wal afinna anin nas.
Nah, nanti dibuka ya anak-anakku sekalian, Quran surat Ali Imran 135, di antara ciri orang yang bertakwa adalah kadzibinal ghaidha wa afina anin nas. Yaitu pertama, orang yang bertakwa dia bisa mengendalikan marah dan memaafkan sesama manusia. Ramadan itu amal untuk kita pribadi. Dengan Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa yang belum Allah berikan ampun, Allah berikan maaf. Apa itu? Dosa pada sesama manusia. Dosa pada sesama manusia baru Allah ampuni kalau kita memohon ampun, memohon maaf pada orang yang telah kita berbuat dosa pada mereka. Nah, hati-hati. Kalau dosa pada Allah, kita istighfar, kita taubat, Allah terima. Misal ada orang yang dia berbuat syirik. Dia tobat pada Allah. Tinggalkan perbuatan syiriknya, dia istighfar, dia bertobat, Allah terima. Ada orang yang prasangka buruk pada Allah. Allah kok nggak adil ya? Kok hidup begini-gini? Dosa dia pada Allah. Padahal Allah pasti adil. Tapi dia lalu sadar dengan perbuatan dosanya, istighfar, taubat, Allah ampuni. Namun, kalau dosa pada sesama manusia, Allah tidak akan ampuni sampai kemudian manusia itu dia memohon maaf pada orang yang telah dia lakukan perbuatan dosa. Masya Allah. Kira-kira di antara kita ada tidak yang tidak pernah berbuat salah pada sesama manusia? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah pada sesama manusia. Ada saja. Sengaja ataupun tidak, kita mungkin pernah menyakiti hati orang. Pernah menzalimi orang. Pernah juga mungkin berbuat yang tidak baik pada orang. Maka disitulah pentingnya seorang muslim, ya, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, kita ini banyak istighfar. Banyak juga muhasabah, evaluasi diri. Jangan merasa sudah oke. Merasa sudah benar, bahwa ternyata dosa kita la haula wala quwata itu kayak pasir di pantai. Banyak betul. Seperti hujan yang turun dari langit, deras, banyak dosa kita ini. Nah, dan kemudian juga jangan mengenteng-entengkan dosa. Karena ada orang yang mereka ini berbuat dosa itu tapi merasa kemudian tidak berbuat dosa. Merasa enteng. Ini juga jangan. Nah, tapi sebelum kita bahas yang tentang dosa itu, ini yang dosa pada sesama manusia ini bisa menjadi penghalang, menjadi tabir seseorang dia mendapatkan pahala dan mendapatkan tempat di surganya Allah. Suatu ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada perempuan yang dia ini kalau malam sholat, qiyamul lail maksudnya. Kalau siang dia puasa. Sedekahnya itu luar biasa. Tapi kalau dia hadir, tetangganya tidak merasa aman. Tidak merasa tenang. Oh, ternyata perempuan ini adalah dia biang kerok di lingkungannya. Suka bikin orang sakit hati. Ini kata sahabat, kalau dia ada, tetangganya tidak aman. Nggak nyaman dengan adanya dia. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Perempuan ini masuk dalam neraka. Gara-gara apa? Padahal dia sholat. Bahkan qiyamul lail. Dia saum sunnah. Malah dia juga sedekah. Tapi kata Nabi, hiya finnar. Dia masuk dalam neraka. Kenapa kata Nabi? Karena dia menyakiti hati tetangganya. Begitu. Insya Allah. Hati-hati. Ya. Ada orang yang pahalanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, saumnya banyak, tapi dia masuk neraka. Nabi juga cerita. Nabi SAW itu bercerita, sebelum cerita, Nabi tanya pada para sahabat. Ya. Kata Nabi SAW, tahukah kamu ya siapa yang disebut orang yang bangkrut? Bahasa Arabnya muflis, bangkrut tuh, ya, muflis. Hati-hati kalau punya anak jangan sedang muflis artinya bangkrut. Kalau mukhlis ikhlas, ya, orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis pakai fa, nah itu orang bangkrut. Ya, jadi jangan sampai salah nanti. Ya, kalau kita punya anak jangan kasih nama namanya muflis. Nah, itu nanti orang bangkrut, jangan kasih nama yang baik ya. Karena ajaran agama kita kalau kita ingin ngasih nama tuh yang baik. Termasuk kalau kita punya usaha ya, yang baik juga. Misalnya ya, jangan sampai ada apa namanya mie ayam setan begitu ya. Rawon setan begitu ya.
gitu, rujak setan. Nah, jangan itu karena setan itu buruk gitu ya. Jangan, walaupun maksudnya karena pedes begitu, tapi jangan kasih nama yang buruk, kasih nama yang baik begitu ya. Jangan sampai punya jualan makanan segala macam. Wah, ini keripik setan. Wah, Masya Allah. Malah bukan keripik syaiton. Wah, ini jangan ini. Kasih nama yang baik. Jangan nama yang buruk ya. Kasih nama yang baik-baik. Bakso berkah, seakan begitu ya. Mie ayam syukur nikmat begitu ya. Jangan tadi keripik syaitan. Ya, gitu. Kemudian rawon setan. Jangan gitu ya. Nah, Nabi mengatakan, "Hai sahabat, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut?" Begitu. Sahabat menjawab, "Oh, orang bangkrut itu orang yang usaha, yang dagang, nggak untung, ya, barangnya ludes, modalnya habis." Begitu kata sahabat tentang orang bangkrut. Kata Nabi, "Lah, bukan." Nah, al-muflis min ummati, kata Nabi, orang yang bangkrut di tengah-tengah umatku siapa itu? Yaitu orang yang dia datang menghadap Allah di hari kiamat, bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum, pahala sodakoh. Dia akan masuk surga, tapi ada orang yang mencegat dia. Siapa yang mencegatnya? Orang yang dia sakiti, orang yang dia zolimi, orang yang dia aniaya di dunia. Akhirnya apa kemudian yang terjadi? Allah kemudian ambil pahala orang ini. Jadi orang yang bawa pahala sholat, puasa, saum, zakat, segala macam, yang tadinya mau masuk ke surga, Allah tahan. Allah ambil pahalanya, lalu Allah bagikan kepada orang yang telah dia zolimi di dunia. Karena kata Nabi, orang ini dia syatamakaza, suka mencaci maki orang. Qazafahaza, suka menuduh perbuatan tidak baik pada orang. Lalu juga suka memfitnah orang, bahkan suka menumpahkan darah orang. Hati-hati ya, terutama anak-anakku ya, jangan suka mencela teman. Ya, kalau diperhatikan ini Masya Allah banyak ya, anak-anak sekarang ini kalau sudah mencela teman itu kata-katanya kata-kata yang sangat kotor, tidak baik begitu ya. Jadi jangan sampai. Ini termasuk syatam, mencela. Nah, kata Nabi SAW, ada orang datang menghadap Allah, bawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala sedekah, tapi dicegat oleh Allah. Allah tahan, karena dia ternyata di dunia menzolimi orang lain. Allah ambil pahala orang ini, Allah bagikan pada orang yang telah dia zolimi. Allahu Akbar. Bagaimana kalau ternyata pahalanya dibagikan, ternyata dosa kezoliman dia ini masih banyak. Orang-orang yang dia zolimi banyak, sementara pahalanya habis. Apa yang terjadi kemudian? Allah ambil dosa-dosa orang yang dia zolimi dan Allah timpakan pada dia. Allahu Akbar. Akhirnya orang ini pahala sholatnya ludes, pahala saumnya ludes, pahala zakat sedekahnya juga habis karena dibagikan pada orang yang telah dia sakiti di dunia. Bahkan dia sekarang di akhirat, di hadapan Allah, dia memikul dosa orang-orang yang telah dia zolimi. Maka dia gagal masuk ke dalam surga, bahkan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal dia sudah banyak bawa pahala. Inilah orang yang bangkrut di tengah umat Islam itu. Jadi Masya Allah, makanya perbuatan salah dosa pada sesama orang, ini hati-hati nih. Jangan suka menggampang-gampangkan berbuat salah dosa pada sesama manusia. Jangan sampai. Kata ulama, la tanzur ya ila sigoril maksiyah. Jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat. Walakin zur, tetapi lihat ila man asoita. Ila ya man asoita. Tapi lihat man asoita. Siapa orang yang kamu lakukan perbuatan dosa itu. Jangan suka mengecil-kecilkan dosa. Ya, jamaah sekalian, anak-anakku yang Allah sayangi, jangan suka menganggap kecil dosa. Jangan lihat kecilnya dosa, kata ulama, tapi lihat pada siapa kamu berbuat dosa. Misalnya ya, maaf, nauzubillah ya, mencela orang. Mencela orang itu dosa. Ya? Maaf ya, suka ada Pak, Bapak, Ibu, guru ya, anak-anak kita kalau sudah ngobrol dengan temannya tuh kata-kata binatang keluar, guguk lah, manggil temannya, guguk gitu ya, onye begitu ya, Masya Allah, atau nyebut kata-kata lain lah begitu. Itu syatam itu perbuatan dosa. Seorang muslim itu nggak pantas kata-kata kotor tuh keluar dari lisannya itu.
Nah, syatam itu dosa. Tetapi syatam mencela orang tua, mencela ayah, mencela ibu, dosanya lebih besar lagi. Makanya kata ulama, la tanzuru ila sigoril maksiat. Jangan kamu melihat kecilnya maksiat, walakin zur man aswaita. Tapi lihat pada siapa kamu berbuat dosa. Mencela orang tua itu dosanya besar. Mencela teman dosa, tapi mencela orang tua dosanya lebih besar lagi. Insya Allah. Mencela teman dosa, mencela guru lebih besar lagi dosanya itu. Masya Allah. Nah, jangan sampai kita ini kemudian berbuat salah pada orang merasa enteng saja. Merasa aman. Merasa, malah dosa kecil ini. Masya Allah. Itu dosa kecil itu yang tadi kata Nabi, yang sampai menggagalkan orang mau masuk ke dalam surga. Karena ternyata walaupun dia amal ibadahnya banyak, ya, dia suka menzolimi, suka kemudian menyakiti, mencela orang lain. Bahkan suka memfitnah, menzolimi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kemudian pentingnya kita di sini melakukan kebiasaan orang Indonesia, ya, halal bihalal, silaturahmi, silah ukhuwah. Ketika beres Ramadan, kita kemudian saling memaafkan. Kenapa? Karena khawatir ada dosa kita kepada sesama manusia, misalkan antar teman atau kita Bapak Ibu guru, ya, dengan sesama guru gitu kan, kita mungkin pernah ada 1-2 kata atau perbuatan yang bikin kawan kerja kita sakit hati. Itu yang kemudian kita buru-buru minta maaf. Buru-buru minta maaf. Kenapa? Karena tadi Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau ternyata kita ini masih punya dosa pada sesama manusia. Maka hati-hati jamaah yang Allah muliakan, ya, termasuk juga nasihat buat saya pribadi, ya, Al-Fakir, supaya kita ini hati-hati ketika bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan orang lain. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa kita kecuali kita minta maaf dulu pada sesama manusia. Kan pada siapa terutama? Pada orang tua. Saya juga punya orang tua, ya. Saya masih punya orang tua, alhamdulillah masih ada dua-duanya, masih hidup. Minta maaf, ya, terutama anak-anakku, ya, masih punya orang tua, minta maaf pada orang tua. Cium tangan orang tua, sebutkan dosa-dosa pada orang tua. Begitu pula Bapak Ibu guru yang masih punya orang tua, ya, ketika pulang rumah orang tua minta maaf pada orang tua. Karena tadi kata ulama, jangan lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat pada siapa kamu berbuat dosa. Berbuat dosa pada orang tua, dosanya itu berlipat-lipat. Seperti itu. Ini yang ketiga, yang keempat, maaf, ya, bahwasanya kita ini ada kewajiban untuk apa? Saling memaafkan. Yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran yang tadi dibacakan, ya, oleh anak-anakku. Ayat 135, ciri-ciri orang mutakin, kadzibinal ghaidza wa afinna anin nas, ya. Ciri-ciri orang mukmin adalah kadzibinal ghaidza, yaitu dia mengendalikan marah. Jangan jadi orang yang gampang marah, dan yang kedua adalah memaafkan sesama manusia. Kita berbuat dosa, maka kita minta maaf. Kita yang kemudian pernah disakiti orang, kita pun berikan maaf. Karena kata Nabi SAW, memaafkan itu tidak menambah apapun kecuali kemuliaan. Artinya orang yang memaafkan maka akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adanya acara seperti ini, kita ketemu, ya, kita ucapkan taqabbal minna wa minkum, syamana wa syamakum, ya. Lalu kita saling memaafkan. Apa tujuannya? Supaya Allah berkenan memaafkan dosa-dosa kita, supaya kita ini nanti jangan sampai menjadi golongan muflis, golongan orang yang bangkrut di hari kiamat. Tadi Nabi cerita ada orang bawa pahala sholatnya banyak, pahala saumnya banyak, pahala sodakohnya banyak, tapi dia suka mencela orang, menyakiti orang, merampas harta orang, bahkan suka menumpahkan darah orang. Maka nanti dia akan diambil semua pahalanya, diberikan pada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata dia masih banyak melakukan kesalahan, dosa, maka dosa-dosa orang yang telah dia zolimi, dosa-dosa korbannya itu Allah ambil. Allah timpakan pada dia. Nauzubillah. Itu kalau punya pahala sholat yang banyak, masih bangkrut. Gimana kalau sholat aja masih belang-bentong? Sholat yang gak khusyuk. Saum sunnahnya jarang. Sodakonya juga jarang. Sementara menyakiti orang itu sering. Nauzubillah. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Maka ayo. Di momen Syawal ini, walaupun bukan keharusan, ya, namanya minta maaf kapan saja. Kita minta maaf, ya. Kita saling memaafkan kapan saja. Tapi kalau ada momentumnya nggak apa-apa. Yuk kita
saling berjabat tangan, saling memaafkan. Kalau yang bisa datang ke rumah, kita datang kunjungi ke rumahnya, ya kita berziarah ke sana, begitu ya. Kalau belum bisa karena sedang pandemi, apalagi karena jaraknya jauh, lewat video call kita saling memaafkan, lewat WA misalnya gitu, kita telepon juga, saling memaafkan seperti itu, ya. Agar apa? Agar bersih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kepada Allah bisa dihapus dengan istighfar, bertobat, tapi dosa pada sesama kita hanya bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita sudah minta maaf dulu kepada sesama manusia. Itulah sebabnya ya, para sahabat itu mereka orang-orang yang suka saling memaafkan, saling juga mereka mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Kenapa? Karena ingin agar bersih di antara mereka, tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di bulan Syawal ini ya, di bulan Syawal yang kita masih dalam suasana insya Allah itu suasana yang mudah-mudahan dalam suasana ibadah yang kuat, ibadah yang juga semangat, kita minta kepada Allah segala pengampunan dosa kita. Kita juga minta pada sesama kawan kita, guru kita, anak-anakku sekalian ya, minta pada guru kita agar dimaafkan, Pak, Bu, mohon maaf ya kalau di kelas suka bikin ribut, di kelas suka bikin susah Bapak Ibu guru, minta maaf itu. Ya. Termasuk pada siapa teman-teman? Orang tua kita. Kalau orang tua masih ada ya, minta maaf. Kalau bisa sebutkan dosa kita apa? Kalau bisa sebutkan salah kita apa? Agar apa? Agar bersih. Jangan sampai kita nanti seperti orang yang bangkrut tadi. Yang kemudian bawa pahala banyak tapi sia-sia, ludes semua, habis semua. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini yang keempat, bahwasanya kita sebagai sama muslim harus ada sikap bisa menahan amarah dan juga saling memaafkan. Kadzibinal ghaidz, begitu ya, kita saling memaafkan, bisa menahan marah. Kadzibinal ghaidz itu menahan marah. Nah, menahan marah itu ciri orang yang bertakwa. Menahan marah ciri orang bertakwa. Hari ini anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, Indonesia ini krisis marah. Maksudnya banyak orang yang nggak bisa mengendalikan marah, nggak bisa mengendalikan emosi. Tersinggung sedikit berantem, tersinggung sedikit tusuk, senggol bacok. Itu banyak betul. Termasuk orang tua pada anak atau anak pada orang tua. Berapa kali saya baca ada anak yang sampai kemudian mau membunuh orang tuanya. Atau sebaliknya, ada juga orang tua yang menyakiti anaknya. Ada orang tua yang sampai bahkan tega membunuh anaknya karena kesal sama anaknya, kemudian dibunuh. Termasuk ya, tahun lalu itu ada sampai ibu yang dia menyiksa anaknya karena ibunya sudah kesel. Kesel selama pembelajaran online, anaknya ini susah diatur. Hanya kemudian anaknya dipukuli, disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia hari ini krisis pengendalian emosi. Banyak orang gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Seperti itu. Nah, Allah mengingatkan ciri-ciri muttaqin kadzibinal ghaid, mengendalikan marah. Ingat, marah itu dari syaitan. Kata Nabi, al-ghadabu minasyaiton. Marah dari syaitan. Kalau orang dia melampiaskan marah, dia artinya sudah diperbudak oleh syaitan. Dikendalikan oleh syaitan. Akal sehatnya hilang, dia dijadikan budak oleh syaitan. Kalau sudah dijadikan budak oleh syaitan, maka dia bisa berbuat apa saja. Nah, maka ayo di Ramadan kita belajar mengendalikan marah ini. Dan tadi memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Suatu ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat dengan mengatakan sebentar lagi kata Nabi akan datang yaitu penghuni surga. Jadi ada orang yang masih hidup tapi Nabi sebut penghuni surga. Para sahabat menunggu siapa orang ini. Datanglah kemudian ternyata dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat sangat heran, apa kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Nabi katakan inilah orang hidup yang sudah menjadi penghuni surga. Akhirnya kemudian ada salah seorang sahabat yang penasaran ketika majelis itu bubar, dia mengikuti Sa'ad. Kemudian dia bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa amalan yang engkau kerjakan sampai Nabi mengatakan engkau adalah orang di bumi yang menjadi penghuni surga. Apa kemudian Sa'ad cerita?
Apa amalku? Yang aku lakukan biasanya sebelum aku tidur, aku berdoa, mohon pada Allah agar semua dosa-dosa saudara-saudaraku, semua kesalahan saudara-saudaraku diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata itu amal yang mengantarkan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang disebut penduduk bumi yang menjadi penghuni surga. Karena beliau suka memohon ampun pada Allah, meminta ampunan pada Allah untuk sesama muslim, untuk sama saudara-saudaranya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang Allah muliakan, ayo kalau kita berdoa bukan hanya mendoakan kita, tapi doakan juga saudara-saudara kita. Dengan doanya bagaimana? Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu doa kita baca setiap kali pada sholat atau kapanpun atau mau tidur, agar apa? Agar kita bisa mudah-mudahan mendapatkan kedudukan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tambah lagi doanya. Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kesalahan saudara-saudara kami yang seiman yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami dengki kepada orang-orang yang beriman. Jangan kau jadikan, ya Allah, sesungguhnya engkau pengasih lagi penyayang. Bapak banyak memberikan ampunan, maaf pada sesama muslim, saudara kita, orang tua kita minta maaf dan juga saling memaafkan dosa yang Allah belum berikan ampunan, melainkan kalau kita sudah memohon ampun, memohon maaf kepada orang yang nauzubillah, misalnya ada yang kita sakiti hatinya. Malah kalau ada orang yang dirampas hartanya, Allah pun belum berikan ampunan kecuali orang itu mengembalikan hartanya. Atau dia minta agar dihalalkan hartanya oleh orang yang dirampasnya itu. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan motivasi, agar kita yang pertama jangan menjadi Ramadhaniyun, tapi jadilah Robbaniyun. Orang-orang yang menghambanya pada Allah bukan pada Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan kita punya sifat orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yu'minuna bil ghaib, beriman pada perkara yang gaib. Yang ketiga, memiliki sifat orang beriman itu apa? Itu mengendalikan marah dan saling memaafkan sesama manusia. Dan janganlah kita jadi orang yang suka melihat besar kecilnya dosa. Tapi kita harus hati-hati dengan semua perbuatan dosa, terutama kalau perbuatan dosa itu dilakukan kepada orang-orang yang ternyata punya kedudukan yang sangat istimewa buat kita. Orang tua kita, guru kita, mereka orang yang punya kedudukan spesial, maka jangan sampai kemudian kita berbuat salah pada mereka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan kehilafan. Saya kembalikan kepada Pak Dahlan atau Bu Nunung selaku pembaca pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Iwan Januar yang telah memberikan pencerahan. Untuk selanjutnya, sambutan halal bihalal dari orang tua siswa. Silakan Bapak dan Ibu orang tua siswa. Sambutan halal bihalal kepada Patir sebagai pengganti orang tua siswa. Dipersilahkan. Patir ada?
Nggak ada. Sambutan halal bihalal dari Bapak Ibu Guru. Saya persilahkan kepada Ibu Dewi Fatimah untuk memberikan sambutan halal bihalalnya. Mangga Ibu. Mungkin langsung doa saja, Bu Nung. Langsung doa saja. Dan pengumuman kali ya? Pengumuman dan doa. Pengumuman doa dulu mungkin, Bu Nunung. Mungkin ada dari guru yang lain untuk bisa memberikan sambutan halal bihalalnya. Silakan. Pak Agus mungkin, Pak Agus. Agus Kusumanegara. Pak Agus. Sampaikan. Mangga Pak Agus. Atau mungkin juga Pak Pebi. Silakan untuk menyampaikan. Dilanjeng ke Padalan aja, dilanjeng. Ya. Nanti doa. Mungkin doa saja kali ya. Ya, kalau memang tidak ada, kita langsung ke doa yang dipimpin oleh Bapak Firmansah. Mangga Pak Firmansah waktunya. Lagi saya mau. Suaranya diaktifin, mic-nya diaktifin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah liridaillahi ta'ala bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu fi mazidah. Ya rabbana li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أغننا بالعلم والمال وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما زدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرق من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا
من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة علينا في الدين والدنيا والآخرة، وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih ya Pak Firmansyah atas doa yang diberikannya. Selanjutnya kita berfoto sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, bahwa besok kita belajar seperti biasa melalui daring ya. Karena ternyata simulasi pembelajaran tatap muka pun belum diizinkan oleh Dinas Pendidikan. Maka untuk itu kita masih tetap belajar seperti biasa, yaitu melalui daring. Mohon dukungannya kepada orang tua siswa untuk selalu membimbing dan mengarahkan kepada siswanya untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ya. Hatur nuhun. Kita sama-sama untuk sesi foto ya. Untuk sekarang libur ya, jadi tidak belajar. Kan selesai. Jadi hari ini libur. Selesai ya. Tidak ada KBM. Besok dimulai lagi KBM seperti biasa mulai besok. Iya, mulai seperti biasa. Akan diaktifkan, kita foto bersama. Kita foto bersama. Tadi saya melalui grup udah minta diaktifkan videonya. Jadi kita nanti akan mengadakan foto bersama. Gimana siapa itu udah. Ini juga sudah direkam ya, direkam nanti dimasukkan ke dalam YouTube SMP Bina Sejahtera. Ya sudah, Bruno. Bapak udah selesai? Ya sudah, cukup. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai melaksanakan halal bihalal secara daring. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf atas segala kehilapan, kesalahan saya, baik dalam memimpin acara ini maupun secara keseluruhan saya di hari-hari sebelumnya. Untuk itu saya titip. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.